audiens Indonesia itu tuh gampang bereaksi. Menurut gue itu salah satu pembeda dia antara content creator lain. Dia tuh pinter-pinter nyari artis yang mana lagi booming saat itu. Kayak misalkan... Nah, gue bisa buktiin kenapa ini akhirnya menjadi keuntungan buat dua-duanya. Lihat video ini. Hai guys, welcome to Home for Creators, tempat creators tumbuh bareng. Nah, hari ini gue mau kenalin lagi nih satu segmen yang asik banget. Namanya Genius. Nah, kenapa Genius? Karena di segmen ini kita mau belajar dari kejeniusan-jeniusan orang, content creator yang bisa viral, bisa trending, sampai semua orang tuh tahu gitu. Kalau gue sebutin pasti kebayang tuh konten bakal kayak gimana di otak lo. Apa yang mereka lakuin, kita bisa praktekin juga. Nah, gue lupa kenalin siapa gue. Dennis Ariasta. Gue lupa kenalin lo siapa. Iya, kenal. Lu juga siapa? Ulang. Dan gue Kevin. Di sini ada gua Bagas sebagai visual creator di Home for Creators, dan gua ajak teman gua juga di sebelah gue ini, Kevin, content manager di Fosfoyer. Jadi hari ini di Genius ini kita mau bahas content creator yang namanya meng-Indonesia. Siapa? Yaitu Dennis. Guys, gue mau pamer. Kalau orang pasti makan ayamnya satu buat berlima. Kalau gue makannya sendiri dua, karena gue orang kaya. Terus pakai kerupuk. Lu makan ayam berapa? Ngaku. Satu berlima kan? Ngaku lo. Gue dua sendiri. Cocok sama Cici aja makannya pegangnya Bu Cici. Ini gue cocok ya tuh. Ini makanan orang kaya sama dogi kaya. Kalau lu makannya apa? Masih pakai sama jengkol ya, pantas hidup lu pahit. Kakek gue hidupnya asik tuh. Dennis siapa namanya dulu? Dennis Ariasta. Siapa yang nggak tahu Dennis? Bokap lu tahu Dennis nggak? Ya nggak tahu sih, gue nggak nanya. Siapa yang bokap gue? Gue tadi bilangnya se-Indonesia. Ya nggak tahu, gue nggak nanya. Tapi lu tahu dong. Tahu dong. Siapa yang nggak tahu? Orang bersosial media pasti tahu. Buka YouTube dikit, Dennis Ariasta. Buka TikTok dikit, Dennis Ariasta. Ngerasa nggak sih selama pandemi ini tuh dia trending terus? Gak cuman COVID yang trending bro, dia tuh trending terus. Udah gitu dia baru bikin musik video dan gue nggak mau denger sih. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Tapi jujur buat gua lagunya enak. Cukup kalian hujat aku terus. Buat gua jujur lagunya enak. Karena dia sengaja ambil gua rasa dia pakai autotune terus bikin lagunya tuh diulang-ulang aja nadanya. Jadi nggak cuman liriknya yang bikin orang kesel, tapi nadanya tuh bikin orang terngiang-ngiang. Itu sih yang sebenarnya salah satu magic di belakang produksi sebuah lagu. Oh my god! Wow! Cukup kalian. Loh, daripada kita bahas lagu, kita mau bahas konten dia nih cuy. Kok dia bisa viral? Menurut lu apa, Vin, yang lu bisa pelajarin dari kontennya Dennis? Kalau menurut gue ya, gue ngerasa Dennis tuh berhasil ngerapin satu konsep gitu di dalam konten dia, yaitu yang orang Indonesia tuh suka banget, yaitu konten pamer, ya kan? Dia makan di tempat fancy, dia punya barang-barang fancy, terus kayak iya di TikToknya dia ngeluarin itu terus, jadi kayak orang tuh ngebet buat komen julid yang akhirnya bikin dia jadi viral gitu, viewsnya naik. Menurut lu gimana? Jadi menurut lu itu pamer itu berarti bikin sesuatu yang menarik ya? Yep. Setuju. Kalau menurut gua, yang gua pelajarin dari Dennis itu adalah kecadelannya sih. Apa? Karena gak banyak orang cadel itu memamerin kecadelannya. Mungkin beberapa orang lebih ke gak pede ya, tapi dia pede banget gitu. Bahkan dia mamerin kecadelannya. Jadi orang tuh kerekam di otak, ini orang cadel. Menurut gue itu salah satu pembeda dia antara content creator lain. Nah, gue suka quote yang suka Panji omongin, yaitu sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, jadi itu sih yang bikin kita, oh ingat nih orang beda gitu. Beda sama content creator lain. Ciri khas itu sih yang penting. Lu ada lagi nggak kira-kira? Yang kalau menurut gue juga dia paham sih audiensnya mau apa gitu. Jadi kayak dia tahu kayak audiensnya mintanya ini, akhirnya yaudah dari karena mintanya dia ngomong ya dia kasih terus tuh. Kasih terus dan konsisten ngasihnya. Dan dia juga pede, akhirnya itu ngebangun personal branding dia sebagai
Dennis Cariasta itu. Hmm. Suka ngomel-ngomel lah, ngomongnya cadel lah, kayak bahkan sampai disebut artisnya sampai cadel gitu kan. Konsistensinya dia dalam bikin konten. Konsistensi untuk menunjukkan Personal brandingnya dia. perbedaan dia dari orang lain. Iya. Karena emang butuh repetisi, pengulangan. Iya. Biar Sehingga orang familiar tuh sama lu tuh siapa, lu tuh ngapain gitu. Iya. Jadi kerekam ya. Oke. Iya. Kalau gua hal yang menurut gua menarik dari si Dennis itu kolaborasi. Karena meskipun kita tahu lah dia drama ya. Dia suka stage video orang tuh. Iya. Dia suka ngeriak kan. Dia jelek-jelekin. Nah, gue berasumsi sebenarnya dia tahu batasan dan dia nggak bener-bener sepenuh hati untuk nge-stage atau nyindir atau ngomentarin. Karena dia tahu bahwa audiens Indonesia itu tuh gampang bereaksi. Bukan merespon, tapi bereaksi gitu. Reaksi itu spontan aja gitu. Konten kreator dari nol sampai bisa berkembang banget itu butuh kolaborasi. Butuh tukeran audiens. Si Dennis punya audiens, terus si Uya punya audiens, ya udah kita tukeran, kita bikin sebuah kolaborasi bahasa positifnya. Dan sangat diuntungkan kedua belah pihak. Orang rame, ya udah kontennya jadi rame. Nah, gue bisa buktiin kenapa ini akhirnya menjadi keuntungan buat dua-duanya. Lihat video ini. Tapi gue nggak pakai deodoran, nggak bawa bawang, lu bawa bawang nggak pakai deodoran? Enggak, mau cium om, ketek gue putih loh. Bawa Gue bawang sekali nggak? lagi nih, biar dapat endorsan pemutih Ah, iya. ketek om. Putih nggak? Putih. Ah. Enggak, udah ada mulai titik-titik hitam. Itu telalet om, yang ini kiri kanan putih om. Oh iya. Putih. Kemarin dapat endorsan pemutih ketek 7 om habis dari sini. Serius? Iya, Ya, selamat ya. iya makasih. Gara-gara ribut sama gue kan. Iya, emang kenapa ya? Nggak Lu juga, apa-apa. udah dapat apa aja berantem sama gue? Dapat AdSense, dapat sponsor. Dapat berapa? Banyak. Nah, kenapa lu mesti tahu gue dapat berapa? Ya bagi-bagi dong. Itu kan Iya. ada gue turut serta. Gue harusnya turut dibagi. Oke, dari video ini kita udah belajar kalau ternyata ya kita sebagai netizen juga nggak perlu baper-baper aja gitu. Gitu sih menurut gue. Oke, lu ada ini nggak? Ada pandangan lain mungkin, ide lain? Atau ya insight lain? Udah sih menurut gue. Oh, paling sama ini. Dia tuh pinter-pinter nyari artis yang mana lagi booming saat itu. Kayak misalkan Uya lagi down, kayak lagi hilang, terus sama dia ditampilin lagi. Iya cuy. Nikita Mirzani lagi down, lagi hilang lagi, dia naikin lagi. Akhir-akhirnya bukan dia yang pansos, tapi artis Saling support nggak sih Iya. jadi kayak win-win gitu. Iya. Ngeledek-ngeledekan itu ya. Kalau menurut gua itu kan salah satu entertain menurut gua. Salah satu cara entertain. Maka kalau di stand up comedy itu tuh ada segmen yang namanya tuh roasting. Iya nggak sih? Tahu. Nah, Roasting. gue ngerasa ini tuh roasting. Kan roasting kan lu boleh nyela, tapi lu gak boleh marah. Yep. Tapi lu boleh nyela balik. Gitu kan. Jadi kayak, ya ini tuh sebenarnya segmen entertain aja. Bukan kayak, ya karena kita nggak tahu, jadi kita kan boleh baper. Wih, ini orang ngomong pedes banget. Padahal itu tuh, ya lagi sama-sama roasting aja Sama-sama gitu. roasting kayak. Jadi kayak udah disetting biar mereka nggak ribut, tapi biar audiensnya aja yang ribut. Iya, gitu. Jadi ngeramein di komen, ngeramein di share-nya, yang Iya, bikin cuy. Yang penting tahu batasan, hukum. terus di akhir Gitu ya bagi hasil aja lah. Dapatnya berapa. Jadi hari ini kita belajar tentang pertama unik, menarik ya. Terus kedua itu sedikit lebih beda, lebih baik daripada lebih baik. Terus yang ketiga kolaborasi itu jurus formula yang paling keren. Itu bisa lewat roasting, entertaining atau apapun. Kalau menurut gue ini semua insight yang kita dapat. Tapi apa yang kita mau aplikasiin itu tergantung dari teman-teman. Teman-teman mau dikenal jadi orang yang kayak gimana? Kalau kita mau dikenal jadi orang yang suka bikin drama, ya udah bikin drama kan. Bikin drama aja. Kalau lu nggak mau dikenal sebagai orang yang suka bikin drama, ya jangan bikin drama. Ini kita cuman bagiin insight dan nggak harus semuanya dipraktekin. Tapi gimana cara kita implementasiin sama keadaan dan konten kita masing-masing. Iya nggak sih? Betul. Oke, dan udah gitu aja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode Janius. Episode Jenis. Sampai ketemu di episode Jenis selanjutnya. Bye.